Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Gita Aulia, tim Jelita 2 SDN Ciodeng, Kabupaten Bandung. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjawab tantangan literasi di bulan Mei, yaitu membuat fishbone. Dari majalah yang saya baca, yaitu majalah Hibar, kita akan ditantang untuk membuat fishbone. Fishbone di sini yaitu fishbone literasi yang didiagram batangin menjadi bentuk tulang ikan. Nah, ini kita itu disuruh menganalisis suatu cerita yang nantinya akan kita dibagi permasalahannya ada 5W1H. Nah, di majalah Hibar edisi bulan Mei ini saya mendapat salah satu cerita yang menarik untuk saya, yaitu berjudul Hayam. Ya, judul ini Hayam dari bahasa Sunda, tapi saya akan menganalisisnya menjadi bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, pertama-tama di sini bentuknya seperti yang sudah dijelaskan, yaitu tulang ikan, di mana ada kepala dan buntut, dan bagian-bagian ini terisi pertanyaan-pertanyaan, yaitu terdiri dari 5W1H. W yang pertama ada what. What itu apa? Where, who, when, why, dan how yang terakhir ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu di tulang ikan, di bagian ekornya, yaitu di bagian ekornya itu terdapat judulnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Hayam ya. Terus ada karya itu siapa sih yang membuat cerita Hayam ini, yaitu ada Bu Sumarni dari SDN Pamoyanan. Terima kasih Bu Suryani. Dan kemudian ada penerbitnya, yaitu majalah Hibar. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di yang pertama di bagian sini ada what. What itu apa? Apa sih cerita singkatnya dari cerita Hayam ini? Yaitu seorang murid yang bernama Nugi yang mencuri hayam bapak gurunya ya. Kemudian ada where, yaitu di mana kejadiannya, yaitu Nugi mencuri hayamnya Bapak Badru itu di rumah Bapak Badru. Kemudian ada Wu, siapa aja yang ada dalam cerita tersebut, yaitu pertama ada Bapak Badru, terus ada pemeran utamanya Nugi. Nah, ada Aceng sebagai teman Nugi, ada Eye dan juga ada Ajon sebagai teman Nugi ya. Kemudian ada when, kapan sih terjadinya cerita tersebut, yaitu ketika malam hari. Terus ada why, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Kan ini ceritanya tentang seorang murid yang mencuri hayam. Mengapa bisa terjadi Nugi mencuri ayamnya Bapak Badru? Karena Nugi merasa kesal teman-teman, karena diberi nilai yang kecil oleh Pak Badru. Nah, terus how itu bagaimana, yang ada how bagaimana. Jadi cerita singkatnya, ketika pembagian rapot itu Nugi mendapat nilai yang kecil sama Bapak Badru. Kemudian Nugi bertanya, Pak, kenapa saya mendapat nilai yang kecil sedangkan sementara nilai harian saya itu besar-besar. Dengan nada yang ketus, Pak Badru menjawab, sakit ge tos cukup kanggo Nugi mah. Nah, di mana ucapan Bapak Guru itu menyakiti hati Nugi. Dan kemudian ketika sore harinya Nugi itu diajak oleh teman-temannya untuk diliwetan, yaitu makan-makan. Dan Nugi kebagian membawa ayam bakar. Nah, Nugi awalnya tidak sanggup untuk membawa ayam bakar, tetapi ucapan Aceng menyudutkan Nugi wajib membawa ayam bakar. Pan biasanya ge maneh spesialis ayam bakar Nugi. Kemudian Nugi pun karena perasaan sedang kesal dan malas berdebat dengan Aceng, mengiyakan ucapan Aceng, padahal Nugi juga belum tahu itu ayam dari mana. Nah, kemudian lewatlah Nugi ke rumah Bapak Badru. Di sana Bapak Badru sedang
ngasih makan ayam jagonya yang besar itu. Terbesit dalam pikiran Nugi untuk mencuri ayam milik Pak Badru. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, kemudian Nugi pun merasa menyesal karena telah mencuri ayam Bapak Badru, karena Bapak Badru baru bilang kalau ayam tersebut itu untuk biaya kosan anaknya di Bandung. Nah, dari cerita hayam ini kita dapat simpulkan atau hikmah kejadian dari ceritanya itu ditulis dalam kepala ikan, yaitu jangan sampai ya hawa nafsu menguasai diri kita sehingga kita terjerumus ke dalam peristiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan, sebab apa yang kita perbuat itu akan mendapat balasannya. Dan jangan sampai ucapan kita pun menyakiti orang lain. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi tantangan bulan ini dari saya selaku pembina tim Jelita 2. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Salam literasi. Bye-bye.